misalnya salah satunya adalah kalau mungkin sekarang itu upgrade dari 3G ke 4G kan salah satunya. Sekarang ya mau naik lagi. Itu pasti ada upgrade-nya kan gitu ya. Jadi, kan itu. Bisnisnya terus-menerus ya. Terus-menerus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat J-Channel, kita sore lagi. Tadi pagi kita juga mengadakan wawancara, kita mengundang tamu-tamu yang luar biasa. Tidak terasa capek, jadi saya jadi hobi nih sekarang sahabat J-Channel, kita ngewawancari orang. Dulu kalau wawancara kan biasa, kalau tukang wawancara pasti wawancara itu agak grogi-grogi, tapi itu kan clear begitu saja, karena ini hal yang ngobrol. Sahabat J-Channel, kalau ada saran nih, kalau pengen gabung di acara kita di J-Channel Inspire Watch Podcast, silahkan kontak di ini catatan di channel kita. Nanti tim kita siap menghubungi Anda untuk mengatur jadwal kita ngobrol bareng di sini. Karena J-Channel itu milik kita bersama untuk menjadi bahan inspirasi, bahan contoh untuk kita ke depan. Sahabat J-Channel pasti bertanya juga kan, siapa nih sesi ini yang kita panggil? Ini sahabat saya, maksudnya bukan saja, namanya Om Bekti. Saya panggilnya Om Bekti selalu karena saya juga dipanggil Om dong gitu. Jadi kita akan undang, kita gali apa sih success story dia selama ini. Kita juga jarang ketemu, apalagi masa Covid nih, para sahabat J-Channel. Saya perkenalkan sahabat saya Om Bekti. Apa kabar Om Bekti? Alhamdulillah baik Om Atur aja gini nih biar pas Om Bekti, kita ngobrol-ngobrol. Saya minta saya ngundang Om Bekti di sesi ini, saya pengen berbagi pengalaman. Apa sih yang pengalaman Om Bekti yang menurut Om Bekti bagus, atau Om Bekti pernah jatuh tapi yang penting telah memotivasi kehidupan Bekti. Latar belakang, cerita dulu ya Om Bekti itu orang mana, terus bidang apa yang biasanya yang dikerjakan gitu dahulu. Dekat aja Om Bekti biar suaranya bagus nih, tarik aja. Siap. Saya ini asli orang Bandung. Asli orang Bandung, kuliah bareng-bareng sama Om J. Setelah lulus mungkin saya langsung bekerja di perusahaan. Kuliah di Teknik Industri Universitas Pasundan, sama dengan saya gitu. S1-nya. Ya betul. Setelah itu alhamdulillah saya nggak nganggur nggak lama lah kan gitu ya. Seminggu kemudian saya dapat kerja, pekerjaannya itu di bidang telekomunikasi kan gitu. Langsung telekomunikasi aja? Ya telekomunikasi kan gitu. Telekomunikasi di Multimitra di Bandung. Nah kurang lebih 3-4 tahun saya pindah ke Jakarta di Metro Bakti. Bidang apa lagi? Bidang telekomunikasi juga kan gitu ya. Di Metro Bakti terus 3-4 tahun juga saya pindah ke Siemens beberapa saat ya, mungkin setahunan lah. Setelah itu saya pindah ke Nasio kan gitu ya. Siemens terus ke mana? Ke Nasio. Bidang telekomunikasi juga. Tadi 4 semuanya di telekomunikasi. Ya, betul gitu. Infrastruktur kan gitu ya. Instalasi kabel gitu. Tower dan sebagainya seperti itu gitu. Yang berhubungan dengan telekomunikasi. Jadi raja telekomunikasi. Mulai habis kuliah, kerja bidang gitu terus. Ya, semuanya di bidang telekomunikasi. Kerja itu. Kerja itu mungkin sekitar 12 tahunan ya. 11-12 tahun gitu. Udah menguasai gitu kan? Gitu. Udah menguasai. Saya kebetulan terakhir itu ditugaskan di Bandung kan gitu ya. Bandung. Kan tadi Bandung dulu ya awalnya. Bandung. Jakarta. Terus ke Jakarta, tapi muter, Om. Itu saya ditugaskan itu memang kantornya misalnya di Bandung. Bandung anggap yang kedua tugas Jakarta. Terus tugasnya ke mana? Tugasnya ya ke Jawa Tengah, tugasnya ke Kalimantan, ke daerah-daerah seluruh Indonesia kan gitu. Karena yang namanya pekerjaan proyek itu adalah
ada di wilayah di seluruh ini wilayah kan gitu. Para sahabat Jaya Channel tadi baru masukan juga bagi kita sahabat Jaya Channel. Kerja Om Bekti terus kerja di Jakarta, di Bandung, keliling seluruh Indonesia ya. Dia tidak mengalami bagaimana nganggur nih. Langsung dia rezekinya bagus tuh Om Bekti. Nah itu sampai titik terakhir menjadi pekerja tahun berapa? Titik pekerja itu saya kan berakhirnya kan gitu ya. Saya ditugaskan untuk menyelesaikan proyek di Bandung. Tahun berapa? Itu kira-kira tahun 2008-an gitu ya. 2007 2008 kan gitu ya. Itu proyek yang karena kantor saya itu salah satu perusahaan besar ya di bidang telekomunikasi kan gitu ya. Mungkin skala juga besar di sini kan gitu ya, gitu. Nah, di balik apa namanya pekerjaan besar itu kan pasti ada penunjangnya kan gitu. Yang dikerjakan itu backbone lah kalau kata istilah telekomunikasi itu backbone itu jadi jalur utamanya kan gitu. Nah, di balik jalur utama itu pasti ada distribusinya ke pelanggan-pelanggannya kan gitu. Nah, saya ngobrol banyak sama operator di sini kan gitu. Sayang sekali perusahaannya Om Bekti itu nggak bisa melayani yang kecil-kecil kan gitu. Tapi untuk customer yang kecil tidak bisa dilayani. Karena kecil-kecil mungkin kagok atau apa gitu. Akhirnya saya berpikir, wah kenapa saya nggak mendirikan perusahaan aja kan gitu ya. Awalnya dari situ kan gitu ya. Jadi titik poin itu bidang teknologi di situ ya. Ya di situ kan. Nih, sahabat Jaya Channel, Om Bekti awalnya bekerja. Selama kurang lebih beberapa tahun bekerja, mengambil peluang ya. Ya dan betul. Hikmah. Ini ada potensi dan kesempatan itu diambil. Ya betul seperti itu. Langsung menjadi pengusaha. Langsung berhenti apa double dulu nih? Nah, double dulu saya. Berapa tahun double itu sekitar 2009 sampai 2012, 3 tahun gitu. Saya bolak-balik kan gitu ya. Kalau ada tender terus perlu negosiasi kemanapun, akhirnya misalnya saya lagi tugas di Jakarta ataupun tugas itu saya pulang dulu. Cuti dulu, saya negosiasi dulu ini di sini. Ngomong-ngomong sahabat Cecana mungkin pengen tahu ya. Tadi ngobrol penunjang teknologi, penunjang arsitektur teknologi ini apa? Infrastruktur ya. Betul. Apa sih pekerjaannya? Tadi kan kita belum kebuka. Apa sih detail pekerjaan itu apa? Yang dulu yang bidang telekomunikasi apa sih intinya? Pekerjaan saya itu adalah di bagian OSP dan ISP. OSP itu kan kalau di teknik itu di outside plant kan, di luar kan gitu, di luar gitu. Jadi kalau terbagi dalam OSP dan ISP. Kalau OSP di luar, ISP itu di dalam, inside kan itu di dalam. Artinya pekerjaan di dalam tower misalnya salah satunya adalah kalau mungkin sekarang itu upgrade dari 3G ke 4G kan salah satunya. Sekarang ya mau naik lagi. Itu pasti ada upgrade-nya kan gitu ya. Kan itu. Bisnisnya terus menerus ya. Terus menerus ya. Alhamdulillah. Ada bisnis yang dikelola, yang digeluti Om Bekti itu terus menerus upgrade ya. Ya betul. Versi ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya. Selama kita masih menggunakan teknologi digital atau telekomunikasi pasti ada upgrade terus ya. Ya betul. Jadi emang untuk di bisnis itu kita harus mengupgradekan diri juga kan gitu. Selain perusahaan kita tuh harus dilatih terus, ada training gitu. Kalau enggak kan mengikuti versi terbaru. Gitu. Kalau kita hanya adem ayam aja kan gitu ya. Artinya tidak mengikuti, berkembang, itu kita akan tersingkir. Nih sahabat Cecana, poin gitu. Ketiga yang saya dapat apa? Kita harus update kekinian, baik dalam pekerjaan, kemampuan juga harus mengikuti kan gitu. Ya betul seperti itu kan gitu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan selanjutnya seperti apa nih, yang lagi tren itu apa kan gitu. Itu yang harus kita ikuti seperti itu. Jadi terjun ke bidang itu ada pertanyaan nih, latar belakang usaha. Tapi kan tadi latar belakangnya sudah kerja, membaca peluang, udah terjawab nih sahabat Cecana untuk latar belakang usaha Om Bekti kan gitu. Ya betul. Nih berarti udah itu mandiri langsung. Sudah itu kan tadi ngajegang bahasa Sunda tuh. Artinya
double dulu. Double dulu ya. Setelah itu lepas berarti tahun 2010 ya. Yang lepas itu tahun 2011 2012. Lepas dulu otomatis. Otomatis lepas kan gitu. Bikin usaha sendiri. Bukan saya kan bikin 2009 tuh. Ya, kan artinya lepas lepas sendiri. Total, gitu. Asal awalnya kan itu 2009 ke 2011 2012 itu joinan lah kan gitu ya. Akhirnya adaptasi lah. 2011 itu saya ambil alih sendiri kan gitu. Emang yang namanya bisnis mungkin tidak mulus lah kan gitu. Dimanapun lah. Ya. Jangankan bisnis kehidupan tuh Bapak kan Om Bekti pasti ada pasang surut kan biasa aja. Betul. Kan? Nah kita ngobrol-ngobrol. Ya betul. Masa kan gitu pertama dapat proyek kan udah biasa mungkin. Ya, nah, betul. ini masa yang membuat Om Bekti sampai kan pas sukses itu pas momen apa yang membuat kita kan bisa berubah gitu tuh. Ya. Kok dapat bisnis, kok dapat proyek dari mana kan tidak tahu. Coba ceritakan tuh Om Bekti. Kalau saya lebih gini, apapun yang Tuhan mau kan gitu ya. Apapun kekurangan kita kalau Tuhan mau kan gitu. Dia akan mengantarkan itu, sampai Tuhan inginkan seperti itu kan gitu. Di balik keterbatasan saya kan gitu ya, keterbatasan saya dalam permodalan, dalam di jaringan kan gitu ya. Tuhan tapi punya rencana lain mungkin gitu ya. Saya awalnya itu biasa regular pekerjaan biasa kan gitu ya. Bisa ditanggulangi seperti biasa juga karena pekerjaannya biasa-biasa gitu. Tapi suatu hari itu ada tender dengan nilai proyek yang cukup besar kan gitu ya. Di luar kebiasaan gitu ya. Ya, itu yang saya itu bingung tuh bagaimana tuh. Tadinya kan saya itu ini kan namanya tender, saya itu udah harga itu ditinggikan kan. Biar nggak menang. Ternyata menang juga kan gitu. Bingung juga ini saya harus seperti apa kan gitu ya. Kita udah menghindar. Udah menghindar kan gitu ya. Seperti gini lah. Kita tahu di situ tuh ada anjing gila gitu ya, anjing ya, gila. Betul, gitu. Kita keliling nih ke pinggir menghindari malah anjing gilanya ada di pinggir. Ya, seperti itu kan gitu. Nah, ini kan mungkin rezeki. Ya. Rezeki yang kita mau hindar bukan rezekinya, tapi karena kita belum pengalaman kan. Ya, betul. Apalagi itu di Kalimantan kan gitu ya. Di luar daerah kan kita. Ya, itu betul. Bagaimana nih solusinya? Solusinya mungkin selesai gitu. Awalnya saya bingung juga ya. Itu kan ada 4 paket kan ya. Yang 3 paket itu udah karena sangat ketat sekali kan itu ya laporan, sementara saya belum bikin laporan gitu. Saya bingung juga itu di Samarinda kan gitu ya, di Samarinda. Wah, mau ngapain itu ya? Terus lokasinya di mana? Saya belum tahu. Saya lihat di peta itu, wah ini cukup jauh juga gitu. Tapi karena orang lain sudah bikin laporan, akhirnya saya beranikan diri berangkat ke sana kan gitu. Dengan membawa prasyarat dibawa juga atau mau itu artinya ke sana tuh uji coba lapangan atau bagaimana? Ya, jadi survei. Intinya saya tuh ke sana itu ada beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai. Salah satunya adalah izin ke pemerintahan daerah sana setempat kan gitu ya. Terus kita juga harus menyiapkan tenaga kan gitu. Kalau dibawa dari Bandung ataupun dari Jakarta kan susah ke sana kan gitu ya. Kan gitu ya. Akhirnya saya pergi aja ke sana gitu ya. Berharap paling tidak ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan kan gitu ya. Pas seperti misalnya perizinan PU kan atau apanya, perizinan ke pemerintah daerah kan gitu. Perizinan karena proyeknya di sana, Om Bekti harus menyelesaikan administrasi ini. Gitu. Tapi cuma sampai itu aja. Apa bingung? Masih bingung? Akhirnya saya terbang ke sana. Pergi aja kan gitu ya. Pergi ke sana, mendarat di Balikpapan. Di Balikpapan kita ganti lagi transportasi. Di perjalanan itu saya bertemu dengan masih ingat saya seorang namanya Bu Tresia kan gitu ya. Dia kalau saya lihat sih mungkin pengusaha ya. Dulu itu dia itu bicara sama petinggi negara lah kan gitu ya, gitu kayak Dahlan Iskan dan lain kan gitu. Dengan ketemu orang tersebut terjadilah silaturahmi. Ya, terjadi silaturahmi. Kan? Betul kan gitu ya. Tanpa diduga kan? Tanpa diduga, betul. Itu jadi peluang gitu jadi. Ya. Karena
dengan ketemu itu solusi. terurai kesulitan-kesulitan itu. Nah. Misalnya saya mau datang ke perizinan ke pemerintah daerah, ditunjukkan sama dia, bahkan ditelepon sama dia. Itu terurai itu karena Om Bekti ngobrol kan. Ya betul, ngobrol kan. kan. Aja ngobrol juga, orang yang lagi bingung nih. Sahabat J Channel, kalau kita ada masalah, memang tidak semua bisa diselesaikan dengan sendiri. Mungkin Allah tuh akan memberikan kita solusi, tapi via orang lain. Makanya sesuai dengan J Channel bahwa kita harus berkolaborasi. Contohnya M Bekti tadi bicara, ketemu dengan orang, ngobrol, malah benang kusut yang selamanya pusing oleh Bekti pergi ke luar Jawa, udah terpecahkan satu persatu ya. Terus selanjutnya bagaimana? Terpecahkan, akhirnya dia tunjukkan, bahkan diantar sampai diantar ke kantornya. Padahal itu baru kenal ya? Ya baru kenal, ditunjukin ini ke sini, ini kan gitu. Akhirnya sudah, Pak mau kemana lagi, mau ke hotel katanya. Ya udah, saya tunjukin ya. Akhirnya diantarkan ke hotel kan gitu, diantarkan ke hotel. Pak Om Bekti itu pertama kali ke daerah tersebut. Pertama kali kan, rezeki gitu. Kan, gitu Rezeki ya? Betul. Yang keduanya saya lagi coba jalan-jalan di arah sana. Ada orang telepon pakai bahasa Sunda. Akhirnya saya tanya, kenalan kan gitu, kebetulan dia orang yang biasa mengerjakan pekerjaan telekomunikasi kan, nyambung lah akhirnya kan itu ngobrol-ngobrol. Ya udah saya kerjakan kan gitu. Masalah ke-1 beres. Betul. Pas masalah kedua, Om Bekti lagi urus administrasi, pas keluar mungkin ini ada orang lagi telepon pakai bahasa Sunda. Ya, langsung aja kan. Langsung aja disapa gitu. Disapa ya. betul. Malah ada solusi yang kedua gitu. Solusi yang kedua kan gitu ya. Nah, solusi yang ketiga adalah yang paling penting itu adalah penyediaan material kan gitu. Kita harus menyediakan material kan gitu ya. Material kabel, tiang kan. Sementara kabelnya juga kan tidak gampang. Itu harus pesen kan gitu ya. Harus pesen. Apalagi daerah baru kan. Ya, betul kan itu. Itu kabelnya. Yang distribusinya belum tahu. Malah ini udah ada solusi langsung. Gitu. Jadi teman saya itu kan mau ngerjakan proyek, tapi proyeknya ditunda dulu gitu. Itu si bahan-bahan itu si kabel, si tiang kan gitu ya. Itu teman saya bilang pakai saja dulu, nanti gampang hitungannya. Gitu. Kalau kita dibilang anggaplah curhat ke orang, ada solusi. Ini dia membaca peluang nih, pas dengar orang berbahasa Sunda pun langsung ditangkap dalam arti silaturahmi. Solusi kedua udah didapat kayak orang tersebut. Betul. Itu proyek sampai selesai berapa bulan? Itu proyek itu selesai 3 bulanan. 3 bulan selesai, alhamdulillah kan gitu ya. Yang menurut saya sih waktu itu proyek cukup besar kan gitu ya. Pertama gitu. Kalau selanjutnya sekarang udah biasa aja. Udah biasa kan gitu. Akhirnya selesai. Nah, mulai di sana perkenalan kita akhirnya dari sana menuju kita lagi. Ini ada pekerjaan di sini gitu. Di Balikpapan pekerjaan di sini. Akhirnya kita seluruh Kaltim itu kita kuasai kan. Berarti karena tadi kan ini luar biasa ya. Pertama permasalahan selesai. Nah, jadi portofolio dong. Sekarang udah ngerjakan bagus, pasti nyuruh lagi kan? Betul ya gitu. Akhirnya bertahun-tahun setahun. Sampai sekarang masih proyek di sana? Masih di sana. Jadi udah berapa tahun Om Bekti? Di sana itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Di sana itu sekitar 7 tahunan lah. 7 tahun ya gitu. Ya betul gitu. Ya betul Pak. Betul Om, seperti itu kan gitu ya. Ya awalnya sih saya hanya Kaltim aja gitu ya. Masih melebar kan sekarang? Awal Kaltim aja. Kebetulan saya itu di kantor itu punya admin gitu ya. Admin itu emang orangnya cerdas kan gitu ya. Orangnya cerdas terus berani kan gitu ya. Kadang-kadang itu di luar. Berani dalam arti inovatif. Gitu inovatif kan gitu. Kadang-kadang itu di luar ini saya, di luar di luar arahan saya kan gitu. Tapi tujuannya baik. Tujuannya baik kan gitu. Itu kan tender itu terbuka kan gitu ya. Tender itu terbuka gitu. Nah, tender itu terbuka, terus dia itu ngikutin tender itu. Akhirnya dapat. Wah, bingung juga nih. Ada di karena sahabat channel, di samping kesuksesan kita pasti ada sumber daya di lingkaran kita yang support. Betul, termasuk ini tim ya. Tim betul. Tim dalam dan dia kreatif. Nah, dia kan karena dapat proyek itu
Om Bekti langsung sikat aja proyek itu semua dikerjakan karena mau tidak mau. Mau tidak mau kan gitu. Kalau nggak dikerjakan kan kita Tapi kan udah ada pengalaman tadi. Ya betul kan gitu. Dengan proyek sejenis juga. Proyek sejenis juga tapi ya mungkin lingkupnya lebih luas kan Lebih gitu. luas. Tidak hanya di Kaltim tapi ke Kalteng, Kalbar, ke ya di Banjarmasin, di Pontianak sampai ke istilahnya pinggiran-pinggirannya gitu. Kita ya alhamdulillah sih walaupun tahun itu maksudnya tahun kalau menurut saya sih tahun pembaharuan peningkatan kan gitu ya. Kita banyak keluar darah air mata gitu. Tapi alhamdulillah itu bisa diselesaikan semuanya kan gitu. Akhirnya kita ya bisa stay di Kalimantan itu kan gitu untuk kontrak untuk apa namanya? Untuk maintenance, untuk Udah bisa. Udah punya kantor di sana. Udah punya kantor kita. Ada. Ya, ada kantor perwakilan di sana Tim kan gitu. pekerja orang sana juga udah ada. Orang sana juga kan gitu ya gitu. Yang alhamdulillah itu gini, ini yang mungkin perlu digarisbawahi kan gitu ya gitu. Itu banyak Ini aja Om Bekti biar ini para pendengar ini Ya. para sahabat J Channel bisa dengar langsung nih ada ke sahabat J Channel ini. ya Channel saran tadi yang Ya. harus di garis bawah itu apa? ya. Jadi yang perlu digarisbawahi ya sobat J Channel. Jadi itu banyak yang datang ke sana itu kan ya, banyak kontraktor-kontraktor kaya kan gitu ya, dia bawa tenaga ahli kan gitu, tenaga-tenaga yang hebat, terus peralatan lengkap semuanya kan gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa lama gitu? Nah, kalau saya mungkin gini, saya itu membawa tenaga dari orang sana gitu, orang sana langsung dilibatkan gitu ya, orang sekitar kan gitu ya. Karena apapun mereka itu yang punya daerah kan gitu ya. Seperti misalkan misalnya kontraktor dari Jakarta misalnya, itu disuruh menarik misalnya di lokasi di sana itu kan masih apa namanya istilahnya? Ya masih gini, artinya belum mungkin daerahnya sedaerahnya belum tidak sama dengan di Pulau Jawa berbeda, kan gitu. Pulau Jawa. Kalau narik ke atas pohon mungkin ada ular kan gitu. Kan orang sana udah mengerti ya, kan. Kalau narik di itu di apa namanya melewati sungai ada buaya atau apa kan gitu. Kita nggak ngerti. Nah, seperti itulah yang akhirnya mereka bubar sendiri kan gitu. Datang 2-3 bulan akhirnya bubar. Datang lagi vendor baru bubar lagi kan. Ya alhamdulillah saya merekrut orang-orang sana sampai sekarang juga masih berkolaborasi, bekerja sama. Ya betul. Kita suatu pekerjaan itu memang harus bekerja sama dengan orang, apalagi betul. orang sekitar, yang mengerti lingkungannya. Terus, walaupun memang pembayarannya lebih mahal karena kalau itu kan benefit and cost. Ya betul kan untungnya itu. Gede masih nggak apa-apa. Ya betul kan itu. Kalau mungkin orang lain tuh bawa tenaga dari Jawa lebih murah kan itu ternyata. Kan ongkos juga mahal. Terus ya produktivitasnya juga belum tentu kan. Ya belum tentu karena mungkin di sana itu iklimnya. Harus beradaptasi lagi. Adaptasinya kan? lebih seperti itu mungkin. Om Bekti di dalam kesuksesan itu kan sukses tuh. Cuma tadi kan ada permasalahan di sahabat channel, ada benang kusut kita udah beresin tadi kan. Ya. Jadi jangan pantang menyerah. Betul, seperti inovatif, berkolaborasi. Nih, tadi kan pernah nggak dalam kehidupan Om Bekti pernah ada masalah gitu kan? Pasti masalah terlewati nggak? Tadi kan masalah ke-1. Ada masalah yang lain nggak sampai membuat sampai sekarang tuh benar-benar membuat di hati kita tuh nggak bisa dilupakan dan berkelanjutan tuh apa? Berkelanjutan. Jadi begini, saya tuh kan ada punya pabrik tiang juga ya, punya pabrik tiang, gitu. Kita ada order-order kita itu dari perusahaan-perusahaan multinasional besar-besar kan gitu ya. Sebenarnya saya juga sih belum begitu ahli kan gitu ya. Akhirnya saya bikin banyak dulu. Iya, untuk mendukung proyek yang tadi. Proyek yang kita atau proyek orang lain juga. Proyek orang lain juga kan gitu. Produksi banyak. Ternyata produksi saya itu salah. Salah apanya? Salah spek kan gitu ya. Spesifikasi gitu ya. Akhirnya tapi yang kenanya itu perusahaan lain dulu. Tapi maksudnya bergerak di bidang sama kan gitu. Waduh, itu kan padahal speknya sama dengan saya, yang saya juga pasti ini jadi bakal kena juga.
tidak cocok yang di order di sini. Tapi Betul. untuk yang perusahaan ya ada spek yang dari model kita ada yang harus menggunakan nggak? Nah, karena kita mau menyerahkan pasti tidak diterima kan ya, emang tidak diterima kan gitu. Wah ini padahal si tiang itu hampir satu lapangan sepak bola kan gitu ya. Ini berapa miliar saya bisa bangkrut seperti itu kan gitu ya. Gitu akhirnya yang pertama adalah kita ke orang tua minta doanya kan gitu ya. Gitu. Gitu minta doanya kan gitu kata orang tua. Minta doa lah. Nah seperti itulah minta maaf minta doa kan gitu ya. Terus istilahnya kita serahkan dulu lagi yang sama yang di atas kan dia serahkan yang di atas istilahnya ya jangan lupa sodako kan seperti itulah gitu ya. Nah itu terurai satu persatu kan gitu. Ibu gimana tuh? Nah terurainya gini. Barang yang tadi saya itu kan dijual apa ya? Misalkan dijualnya Rp100 kan gitu ya, gitu ya. Nah terus saya coba marketing kemana-mana ternyata di balik itu tuh ada hikmah lagi kan gitu. Saya tawarkan kalau dulu itu kalau nggak salah ke perusahaan lain kan gitu ya, ke perusahaan lain itu dibeli lebih mahal kan gitu, diborong semuanya kan gitu. Nah itu yang alhamdulillah itu kan wah saya tuh udah terpuruk sekali kan gitu ya. Kalau dijual kiloan tuh akhirnya tidak balik modal, tidak menutup kan gitu ya. Wah ini malah lebih orang tua saya bilang itu nanti ada yang beli katanya, pasti ada yang nanti yang beli tapi mungkin nggak tahu ya. Kan itu lah yang dikasih jangan lah kan sabar aja gini kita harus sabar ya. Coba ditawarkan lagi ke perusahaan lain mungkin ada yang lebih membutuhkan kan gitu ya. Dengan spesifikasi ini akhirnya saya tawarkan yang kebetulan yang ada itu alhamdulillah itu yang itu berapa tahun proses anggaplah kegagalan itu berapa tahun sampai bisa habis tuh satu lapangan sepak bola 3 bulan selesai. Tuh, kan? 3 bulan selesai. Ya. Kalau kita menghadapi masalah ini contoh dari Om Bekti, satu kita sabar dulu tapi berusaha tadi jangan lupa minta doa kepada orang tua, keluarga kan pasti. Kalau keluarga insya Allah support, ke sahabat. Yang penting kita jangan kalau kita bisa menyelesaikan sendiri nggak apa. Dan kita sesudah itu pasrahkan kan tadi kepada Allah. Betul. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi solusi kan memberikan solusi. Ya. Dan tadi bahkan cuma 3 bulan ya. Iya 3 bulan. Gak bisa dilupakan ya sampai saat ini. Ya itu karena kalaupun itu misalkan tidak bisa tersalurkan kan itu ya. Itu adalah modal terbesar saya itu tertanam di situ semuanya kan. Mungkin saya terlalu berani juga. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2015-2016 gitu. Ya. Baru 4-5 tahun yang lalu ya? Ya 4 tahun lalu. Kalau dari 5 tahun sini nggak ada lagi yang masalah alhamdulillah sih. Tapi yang bisa selesaikan kan. Ya. Kalau tadi yang bicara yang success story, tapi di tengahnya tidak sukses mungkin gitu. Tidak sukses ya. Tapi kan kesininya sukses kan. Kalau dinamika sih banyak sih kan gitu. Misalnya ada yang ngambil order baru DP setelah itu hilang kan gitu banyak kan gitu. Itu ya itu kan namanya dinamika ya kan gitu ya. Itu bagian kehidupan lah. Betul seperti itu kan gitu ya. Tuh sahabat channel. Jadi tetap yang namanya kerikil, naik, turun itu biasa. Ada kan? Terus kan gitu ya gitu. Nih Om Bekti. Tadi kan kita ngobrol tuh di belakang. Tadi ada cerita apa beli mobil kesalahan tuh kayak apa itu? Maksudnya apa tuh? Yang kan salah kan gitu kita mengambil keputusan pas tidak sadar mau tidur. Nggak balas SMS atau WA, langsung aja setuju atau gimana? Ini pertama-tama awal saya bikin pabrik itu ya, gitu ya. Siang itu saya ngobrol sama pelanggan itu kan gitu ya. Pak, saya nanti mau pesan tiang yang spek seperti ini kan gitu ya. Harganya itu sekitar 700.000 saya bilang kan gitu ya. Nah malamnya dia telepon lagi kan gitu. Saya pikir dia tuh akan order yang siang dibicarakan kan gitu ya. Tapi sebelum itu dia WA dulu ke saya kan gitu ya. WA dulu, terus malamnya dia nelpon pesan kan 500 tiang kan gitu ya. 500 tiang. Ternyata saya iakan dengan harganya yang tadi gitu. Ya. Ternyata pas saya pagi buka itu WA belum dibaca. Iya betul. Nilainya berapa? Bilang angka
telepon langsung iya aja ya. Langsung iya aja kan gitu. Nah, mungkin sebagai orang usaha kan ya, yang diperlukan dari seorang usaha itu adalah apa yang kita ucapkan itu harus ditepati gitu. Kita nggak boleh mundur, nggak bisa lari. Apa yang kita bicarakan, komitmen gitu, itu yang dalam usaha itu adalah komitmen, itu yang penting gitu. Akhirnya dengan berat kan gitu ya, walaupun rugi kan gitu ya, kan kadang akhirnya tetap saya laksanakan kan gitu ya, tetap saya kirim kan sesuai prosedur kan gitu ya. Gitu. Harusnya barang teh 10 nilainya karena terucap, kalau kita bayarnya 20 per ya, kan. Betul. Si pelanggan juga tahu kan gitu ya, bahwa saya itu rugi kan gitu. Tahu. Tapi mungkin dia lihat apa namanya, lihat kesungguhan kami gitu aja. Mengerjakan, menyelesaikan produksi, menyelesaikan pengiriman sampai ke tujuan dengan tepat waktu. Akhirnya dia, wah ini kayaknya dijadikan partner bagus nih kan gitu ya. Nah, kepercayaan kan. Mulai dari situ itu banyak sekali order dari dia itu kan gitu. Kan. Sahabat Cecena tadi bicara nih ambil hikmahnya, kita melaksanakan komit walaupun dirugi. Mau beli barang A harusnya kita terucap padahal tujuannya barang B gitu. Karena udah komitmen terucap tertulis, membeli atau kita sanggup dibayar, walau rugi pas sudah ketahui rugi bayar kan. Ya, betul. Tapi selanjutnya ada hikmahnya, jadi partner ya gitu. Dan tertanam Om Bekti dan tim dipercaya. Ya, gitu. Betul kan itu. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang alhamdulillah kan itu. Jadi apapun yang kita perlukan, misalnya kebetulan yang namanya usaha kan itu kadang-kadang si cash flow itu kadang-kadang lagi tebal, lagi tipis kan tuh. Usaha kan. Ya, Pak, saya ini lagi tipis nih, saya minta pembayaran dari awal, dia langsung ngasih kan, karena percaya. Tapi kalau misalnya dulu kita ada masalah, udah kan, nah itulah yang mungkin betul. yang diperlukan untuk jadi kunci usaha itu. Komitmen. Nah itu betul. Itu luar biasa, ini udah lama nih kita ngobrol-ngobrol. Karena ini saya belum digali semua, tapi betul. Mungkin Om Bekti terima kasih nih. Ya. Nih sebelum berakhir, dengan kesuksesan Om Bekti, siapa sih yang menjadi inspirasi kesuksesan Om Bekti selama ini? Ya, jadi selama saya bekerja kan dulu gitu ya, saya ada satu tempat, saya punya bos gitu ya, dia itu bos itu banyak dia dibesarkan di luar Indonesia kan. Nah itu banyak memicu saya kan gitu, memicu saya. Mungkin dulu tuh saya awalnya tuh apa namanya, dia itu suka ngomong ke saya itu banyak basa-basi, banyak ini keputusan apa namanya tidak berani kan gitu. Dia itu jadi pokoknya intinya Om Bekti itu dianggap belum visioner. Nah, belum visioner kan tuh. Dia membuat Om Bekti menjadi visioner. Nah, gitu seperti itu. Jadi pede kan itu. Gitu, kan? Itu yang menjadi inspirasi dia. Keluarga juga masuk kan itu kan. Ya, keluarga itu. Itu orang lain kan gitu ya. Ya mungkin dari dukungan keluarga, istri saya kan gitu ya. Dari orang tua kan gitu ya. Terutama mungkin itulah doa orang tua itu yang paling berjarak lah, itulah seperti itu kan gitu. Bekti punya anak berapa? Saya anak 2. Istri 1 juga kan? Istri 1. Satu. Jadi kesuksesan kita harus ingat di belakang kita ada istri kita. Iya betul. Ada anak-anak kita. Ada orang tua kita. Orang tua itu ada 2, Pak. Orang tua dari istri kita, orang tua kita. Dari itu kita kan betul. Mereka akan sedih, kan gitu. Yang paling sedih itu siapa? Keluarga, kan gitu. Sepakat kan itu. Iya betul. Jadi kita kesuksesan saat ini tuh nggak lepas dari mereka kan gitu. Betul. Saya ambil hikmah rangkuman dari Om Bekti, kerja keras, kolaborasi, berdoa dan didukung oleh keluarga yang harmonis gitu. Dan harus percaya bahwa tanamkan, pegang janji, gitu kan? Ya, janji yang telah komitmen harus dijalankan. Oke, Om Bekti, terima kasih. Nggak sekilas nih, saya udah 33 menit lebih tuh, tapi kita masih panjang nih sebetulnya. Tapi kita tutup. Om Bekti, terima kasih. Sahabat Channel, kita sudah ngobrol santai dengan Om Bekti. Semoga obrolan ini menjadi wawasan ya. Kita selalu menjadi wawasan. Mudah-mudahan Channel ini bisa menjadi salah satu sumber gitu. Kalau kita ada permasalahan tentang bisnis, ini mudah-mudahan apa yang video-video kita upload itu menjadi
bahan renungan, bahan pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Satu informasi, inspirasi dan motivasi bagi khususnya sahabat C Channel, umumnya para penonton C Channel. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.